Hai semuanya, jumpa kembali dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat ya. Amin. Dan mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan update dari aku. Thank you. Nah, video kali ini adalah video tentang kegiatan aku di rumah. Dan itu meliputi masak, kemudian juga bersih-bersih rumah. Kemudian pagi ini aku mengawalinya dengan masak dulu ya. Jadi ini sebetulnya adalah video pada saat weekend kami kemarin. Lalu aku membuat nasi uduk ubi ungu di sini. Nah, dulu aku udah pernah buat, tetapi pada saat itu aku buatnya itu bukan di Magicom. Tapi pada saat sekarang aku buat di Magicom, dan dulu aku buatnya pakai santan. Sekarang aku nggak buat pakai santan, jadi aku ganti dengan fiber cream yang aku tambahkan dengan air. Nah, nanti untuk resepnya itu akan aku taruh aja di description box ya teman-teman. Jadi ini pokoknya caranya gampang banget. Pertama tuh kita kukus dulu ubinya, lalu kemudian kita blender dengan air itu sampai dia lembut. Lalu kemudian kita tinggal masukin deh semua bahan-bahan sisanya itu ke dalam magicomnya. Jadi bumbu yang dipakai itu ada serai, ada daun jeruk, daun salam, ada kayu manis, ketumbar bubuk, merica bubuk, dan juga garam. Jadi seperti itu aja. Lalu untuk takaran airnya disesuaikan saja dengan takaran kalau kita mau masak nasi biasa gitu ya. Kalau memang kita masaknya pas diukur kok dia airnya kayak kurang gitu. Karena nanti sebenarnya dia nih takarannya kan udah ditambahin dengan air lagi gitu ya. Nah, ini tuh rasanya tuh enak ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah coba, dicobain deh. Cuma kalau aku bikinnya ubi ungunya nggak terlalu banyak banget karena kan ini sebetulnya juga udah karbo ya. Jadi ini double karbo, makanya aku bikin nggak terlalu banyak banget. Karena aku lihat juga ada banyak resep yang mereka pakainya tuh cukup banyak gitu untuk ubi ungunya. Nah, kalau aku nggak, aku kurangi. Nah, lalu ini ubi ungunya tuh aku masih agak banyak. Jadi tadi tuh aku kukus sekalian semuanya. Kemudian ini aku taruh di freezer supaya dia tuh tahan lama. Jadi kalau misalkan nanti aku pengen bikin cemilan atau nanti ada orderan kue, itu aku tinggal kukus kembali gitu ya. Karena dia tahan cukup lama kalau kita taruhnya tuh di freezer, tapi jangan di chiller. Next berikutnya itu aku mau masak ayam. Ini sebetulnya adalah kayak ayam teriyaki gitu. Cuma sayangnya aku tuh lupa aku pakai resepnya siapa kemarin. Jadi aku nggak bisa share resepnya ya di sini teman-teman. Mungkin nanti kalau suatu saat aku ketemu lagi resepnya baru akan aku share. Tapi ini rasanya lumayan sih ya menurut aku untuk ayam teriyaki ini. Karena dia selain pakai saus tiram, dia pakai kecap asin. Di sini aku ganti kecap asinnya dengan Raja Rasa karena stok aku kebetulan habis. Kemudian dikasih dengan minyak wijen. Lalu kita kasih bumbu garam dan juga kaldu jamur. Nah, terus sama kecap manis tadi di awal. Jadi kita marinasi dulu ini ayamnya. Kita diamkan dulu sesaat, baru kemudian nanti akan kita tumis di fry pan. Kemudian aku juga pakai jahe yang di sini aku parut. Lalu kemudian juga aku pakai jeruk nipis gitu ya. Lalu udah nih kita tinggal campur rata semuanya supaya bumbunya itu nanti tercampur dengan baik. Oke, di sini juga aku udah buat ayam panggang sama tempe panggang, tapi aku pakainya air fryer. Jadi ini hanya pakai sedikit sekali minyak. Aku suka ya masak pakai air fryer itu karena menurut aku lebih irit minyak gitu dan juga jauh lebih sehat karena kita nggak perlu pakai minyak banyak-banyak. Kemudian ini aku masih lanjut masak. Ini aku potong-potong
bawang bombay ini untuk chicken teriyakinya. Oke, kita siap mau buat chicken teriyakinya. Di sini aku pakai setengah sendok makan margarin, kemudian kita masukkan ayamnya. Kita tumis sampai dia berubah warna. Lalu setelahnya kita masukkan bawang bombay, lalu kita masak sampai bawang bombaynya ini layu ya, dan juga dia udah tercampur dengan semua bumbu yang kita pakai tadi di ayamnya. 생각지도 못했던 많은 일들이 우리를 짓눌러도 함께여서 좋았어. 하루 또 하루 가면 괜찮아질 것만 같던 어둡고 길고 길었던 날들 함께여서 고마워. 수고했어. Oke, dan masak-masaknya selesai. Ini chicken teriyakinya udah jadi. Aku nggak masak sayur hari ini. Lalu kemudian ini ada pakaian yang harus aku lipat. Agak cukup banyak ya, tapi di sini aku juga mau mencuci juga. Lalu ini tuh aku udah lipetin baju-bajunya untuk anak aku. Pakaian kami juga udah aku lipat beserta dengan juga selimut. Lalu aku langsung membereskan pakaian anak aku ke dalam lemari supaya nggak numpuk dan juga bisa agak lengang ya, bisa agak kosong gitu kamarnya, jadi nggak kayak numplek banyak banget, penuh gitu kesannya. Nah, karena aku lemari penyimpanan untuk pakaian anak aku ini adalah drawer, jadinya di sini aku pakai metode lipat KonMari ya. Menurut aku itu bisa membuat cukup rapi. Walaupun ya bisa dilihat ini teman-teman agak berantakan karena anak aku itu aku biasakan dia memilih pakaiannya sendiri. Jadi dia ambil sendiri pakaiannya, kemudian nanti aku udah wanti-wanti, jangan diberantakin banget gitu ya. Soalnya mama capek beres-beres, jadi jangan diberantakin banget. Nah, jadi seperti itu aku ngajarin anak aku. Jadi makanya kalau agak berantakan sedikit ya udah nggak apa-apa lah. Kadang-kadang dia juga suka bantu sih untuk ngerapihin kembali. Kemudian lanjut, ini aku mau ganti spray di kamar anak aku. Walaupun sebenarnya dia belum tidur di sini ya, dia masih tidur sama kami. Tapi aku cukup rutin untuk mengganti spray di kamarnya karena aku biasanya masuk ke kamarnya itu kadang kita suka tidur-tiduran aja, atau aku ya itu buat
merapihkan pakaian, biasanya aku masuk ke kamar ini atau aku menggosok pakaian, atau biasanya aku sama anak aku juga suka belajar di kamar ini. Jadi kamarnya tetap kita pakai walaupun dia nggak tidur di sini. Kemudian berikutnya ini aku langsung cuci pakaian supaya pakaiannya itu nggak numpuk banyak banget. Jadi aku nyuci 2 kali dalam seminggu ya sekarang, dan bisa lebih kalau misalkan aku juga mau nyuci pakai spray atau selimut. Nah ini tadi aku nggak jadi pakai sarung bantal sama sarung guling ya, karena spraynya itu sebenarnya kesimpan agak cukup lama gitu ya, makanya aku keluarin untuk dipakai. Kalau spraynya sih it's okay, tapi ternyata karena tempat penyimpanannya agak beda, si sarungnya ini jadi kayak agak bau apek, jadi makanya aku nggak pakai. Kemudian itu tadi aku rendam dulu pakai baking soda dan nanti akan aku cuci lagi. Kemudian setelahnya sambil menunggu pakaiannya itu selesai dicuci, aku turun ke bawah dan aku beres-beres ruang tamu. Kemudian untuk rak sepatu ini aku pindahkan ke ruang tamu gitu ya, drawernya itu, karena akan ada rumah kardus anak aku, jadinya ruang tengahnya itu agak sempit jatuhnya gitu. Karena itu kita memutuskan ya udahlah kita pindahkan rak sepatunya ke depan ke ruang tamu, karena dia juga posisinya ketutup, jadi kan nggak terlalu kelihatan banget gitu ya. Jadi supaya ruang tengahnya space-nya agak lega sedikit. Ya ini suami aku bantu untuk ngepel, jadi aku masih sibuk di area dapur dan siap-siap juga mau jemur pakaian. Nah ini udah selesai, kita bersih-bersih rumahnya, dan itulah rumah kardusnya makan tempat banget memang, tapi gak apa-apa karena anaknya happy banget gitu ya. Terus ini juga anak aku, dia lagi mau makan kerupuk. Dia suka banget sama kerupuk ikan kiriman dari omanya. Oke, kemudian ini kita udah siap untuk makan siang. Jadi makan siangnya seperti ini. Nah, itulah si ayam teriyakinya beserta dengan nasi uduk ubi ungu. Kemudian ini aku cuci pakaian lagi untuk kedua kalinya gitu ya. Jadi aku cuci si sarung bantal tadi. Dan ini pakaian yang sudah selesai aku cuci, dan demikianlah bersih-bersih kami hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.